Di informasi selanjutnya, pemirsa, polisi sudah memeriksa 11 orang saksi menyusul kasus gagal ginjal akut yang berakibat kematian. Polisi juga meminta keterangan 5 orang saksi dari berbagai keilmuan selama Desember hingga Januari untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka baru. Merebaknya kasus gagal ginjal akut sepanjang 2022 hingga 2023 pada anak-anak di Indonesia hingga kini masih belum menemukan kepastian penuntasan perkaranya. Kendati 4 orang dan 5 korporasi sudah menjalani proses hukum, menyusul adanya produksi obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya hingga menyebabkan ratusan anak di Indonesia menderita gagal ginjal akut, bahkan diantaranya meninggal dunia. 4 orang dari sebuah perusahaan, mulai dari direktur utama hingga sejumlah manajernya, sudah mendapat vonis 2 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Untuk mendalami penyidikannya dan kemungkinan adanya tersangka baru dari lembaga pemerintah, polisi juga memeriksa 11 orang saksi, termasuk meminta keterangan 5 orang dari berbagai keilmuan selama Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk mengungkap kepastian kasus tersebut. Mabes Polri menargetkan penuntasan kasusnya hingga Februari, termasuk pengiriman berkas perkaranya ke kejaksaan. Kita masih sedang melakukan proses penyidikan. Kita mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Ini kita sedang berusaha segera mungkin untuk menyelesaikan penyidikan yang telah kita lakukan. Insya Allah kami lakukan dalam segera mungkin ya, mungkin bulan Februari ini ya, insya Allah bisa segera kita selesaikan dan kita kirim ke kejaksaan berkasnya. Komnas HAM selaku pengawas dan pemantau kasus gagal ginjal sejak Desember tahun 2022 hingga Februari 2023 berkesempatan memenuhi undangan kuasa hukum dan juga pihaknya akan menyampaikan pendapatnya di depan Majelis Hakim Pengadilan pada persidangan kasus gagal ginjal nantinya. Memang betul ada pelanggaran terhadap beberapa hak, pelanggaran HAM seperti hak atas hidup, ada 200 lebih anak Indonesia yang meninggal kan, kemudian juga hak atas kesehatan itu terkait dengan fasilitas kesehatan dan lain-lainnya, akses ke fasilitas kesehatan. Keluarga korban gagal ginjal juga berharap kasusnya cepat tuntas, terlebih jika ada penetapan tersangka baru. Keluarga hanya menginginkan adanya keadilan atas perkara tersebut. Yang memang harusnya sudah selayaknya dari awal ya, secara pidana ya kan, harus memang sudah naik penyidikan untuk BPOM. Tentunya kita amat sangat berharap, terutama kawalan dari masyarakat ya, karena memang ini loh ada tersangka baru yang akan diselidiki dan memang itu tanggung jawabnya kan BPOM. Mau dibilang saya sedih banget ya Pak ya, maksudnya kita berjalan, Sena sakit keracunan itu dari September 2022, sekarang sudah 2024, itu perjalanan yang luar biasa, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan hasil sidang ini akan seperti apa gitu. Sedangkan Sena itu kan masih tetap harus berjalan, harus tetap dapat pengobatan yang bagus. Sepanjang 2022 hingga 2023, kasus kematian akibat gagal ginjal akut jumlahnya mencapai ratusan anak di Indonesia. Dengan pasien lebih dari 300 orang, menyusul adanya dugaan korban keracunan akibat obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya. Tim Liputan melaporkan.